Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel baru aku. Di video kali ini aku mau ceritain tentang pengalaman anak aku, Refat, karena dia pernah dioperasi kecil insisi, yaitu operasi tangtai dan juga lip tie. Tangtai adalah kondisi di mana frenulum yang menghubungkan bagian bawah lidah dengan dasar mulut itu terlalu ketat, terlalu tegang, terlalu pendek, sehingga gerakan lidah menjadi sulit. Pada kondisi ini, bayi pun menjadi sulit untuk menyusu. Lip tie adalah selaput jaringan otot yang menghubungkan bagian bibir atas dengan gusi atas, namun terlalu ketat dan terlalu tegang sehingga bayi yang mengalami lip tie menjadi sulit untuk menyusu. Nah, kalau aku sendiri ya, waktu Refat baru lahir memang agak curiga dengan anak aku. Karena waktu Refat lahir itu, dia itu untuk menyusu dia harus nyari-nyari putingnya agak susah. Kata aku, apa iya semua bayi kayak gini apa gimana? Nggak tahu, dan dari situ aku nggak punya kepikiran tangtai karena aku emang tidak mengedukasi diri aku secara baik ketika sebelum lahiran. Nah, kemudian yang kedua, Refat itu kenapa nggak pernah puas nyusunya. Jadi dia itu selalu lapar lagi. Dan kalau kata orang-orang sekitar aku ya, emang kalau bayi laki-laki emang seperti itu. Jadi saat itu memang tidak ada kecurigaan yang timbul. Makanya aku lebih memilih untuk pada saat itu untuk memompa ASI aku, karena memberikan lewat botol aku pikir adalah jalan yang mudah daripada Refat harus nyari-nyari puting aku kesulitan. Ya saat itu ya ada banyak lah bisikan dari orang-orang, katanya ya entah itu putingnya kekecilan, putingnya kebesaran, seperti itu. Yang padahal adalah tangtai dan lip tie yang aku nggak tahu pada saat itu. Jadi aku waktu itu tuh pompa aja supaya Refat nggak nyari-nyari, nggak ngeraba-raba, nggak keburu nangis. Aku pompa terus. Cuma kan memang produksi ASI itu berdasarkan gimana air liur itu nempel di puting ibunya. Kalau semakin lama, semakin banyak, maka akan memberikan sinyal untuk memberikan ASI yang lebih banyak. Dan kalau misalkan aku pompa terus, aku pikir aku tidak kuat untuk melakukan yang namanya power pumping dan segala macamnya, karena aku full IRT. Aku ngerasa kayak sangat-sangat lelah gitu. Harus tetap beberes rumah, harus tetap masak, harus tetap pumping 2 jam sekali. Kayaknya aku memilih kalau misalkan IRT yang full IRT, full mami, aku memilih yang maunya full nenen aja. Akhirnya tapi produksi ASI aku tidak mencukupi, Refat terus-terusan haus, dan aku campur sama Sufor waktu itu. 3 bulan lamanya aku campur sama Sufor. Sebelumnya aku juga mau cerita, Refat itu sempat, dia itu udah bingung puting, dia udah nggak mau nenen lagi karena dia udah kasihkan minum pakai dot. Tapi lama-kelamaan Refat itu nggak mau nenen sama sekali, dia keasikan sama dotnya. Aku cari cara supaya anak aku bisa mau nenen lagi. Terus ada ternyata di Google itu namanya relaktasi. Dan aku cari-cari cara, gimana sih caranya relaktasi? Kalau misalkan di dokter itu ada alatnya sendiri ya. Kalau aku nggak pakai alatnya, aku cuma relaktasi skin to skin. Jadi akunya nggak pakai baju, anak aku juga nggak pakai baju. Kulit ketemu kulit. Aku peluk terus sambil mulutnya aku arahin ke puting, sambil aku bilang, Refat, ayo sayang, mau ya nenen lagi sama Ibun, mau ya mimi lagi sama Ibun langsung, biar kita bisa bonding terus, biar kita bisa sayang-sayangan terus, anak pinter, anak soleh, nurut ya sayang ya. Aku bilang kayak gitu. Dan qadarullah biiznillah banget, itu berhasil. Waktu itu aku sempat searching kalau misalkan ada bacaan bayi itu pinter, bayi itu ngerti apa yang ibunya omongin, jadi jangan underestimate pemikiran bayi. Dari dia bingung puting tadinya, berhasil relaktasi, lama-kelamaan dia bingung dot. Nah, di bingung dot itu ya, aku seneng, cuman dia itu jadi nggak mau lepas sama ibunya. Dia kan merasa haus terus, nggak kenyang, dan dia terus nenen langsung. Jadi aku nggak bisa ngapa-ngapain, aku nggak bisa masak, aku nggak bisa bebenah rumah.
Abis itu qadarullah, bismillah ya, ada tetangga yang ngejenguk aku, terus dia bilang ini full ASI. Terus aku jawab enggak, ini campur sufor. Nggak tahu kenapa Refat ini nggak pernah puas, jadi aku campur sufor. Aku waktu itu jawabnya kayak gitu. Nah terus ini tuh bener-bener qadarullah banget, tetangga aku itu bilang, oh coba aja ke dokter anak. Waktu itu aku rumahnya di Bekasi, jadi waktu itu saranin, oh coba aja ke dokter anak sekaligus konselor laktasi. Namanya dokter Aidila di Rumah Sakit Awal Bros Bekasi Barat. Saat ini udah ganti nama jadi Primaya. Akhirnya aku konsul ke dokter Aidila di Rumah Sakit Awal Bros Bekasi Barat. Terus dokternya meriksa, oh ini anaknya tongue tie dan lip tie, mau diinsisi atau enggak. Insisi itu operasi kecil sebentar. Sebenarnya aku udah googling di 3 bulan itu, kenapa anak aku sulit menyusu, kenapa anak aku sulit menemukan di mana puting ibunya. Ngeri gimana sih kalau di bawah lidah kita nih talinya digunting, itu ngeri banget. Tapi dokternya ngasih edukasi kalau misalkan itu tuh rasanya kayak ditindik, jadi di situ tuh nggak ada pembuluh darah. Terus dokternya ngasih aku pilihan, boleh aja kalau misalkan mau diskusi dulu antara ayah dan ibunya, mau insisi di hari berikutnya atau nggak insisi, itu terserah. Saat itu suami aku langsung bilang kalau misalkan insisi aja sekarang mumpung saya lagi cuti, katanya kayak gitu. Karena besokannya itu Sabtu terus Minggu, katanya insisi itu sembuh dalam 24 jam. Maksudnya sakitnya sudah berhenti dalam 24 jam. Jadi ya udah, suami aku milih buat insisi karena pada saat itu dia besokannya adalah Sabtu dan Minggu nggak kerja, jadi bisa bantu aku ngasuh anak kalau misalkan Refat rewel. Akhirnya Refat di insisi, digunting lidahnya, digunting tali lidah bawahnya dan tali bibir atasnya. Mamak-mamak sekalian, perlu diketahui ya kalau misalkan anak tongue tie dan lip tie itu, atau salah satunya, kenapa Refat menyusunya pada saat itu nggak puas-puas? Itu karena dia tidak berhasil mengambil lemaknya saat menyusu, hind milknya ya. Jadi dia cuma bisa ngambil fore milknya aja, jadi dia nggak dapet lemaknya, BB-nya seret buat naik, dan dia juga nggak merasa kenyang, kasihan. Dan itulah sebabnya juga Refat sulit untuk nyari puting ibunya. Dan biasanya ya kalau anak lip tie itu cirinya itu kalau udah agak gedean dikit, gigi atasnya itu yang 2 di depan dia kepisah sama tali lip tie-nya itu. Kita balik lagi pada saat itu setelah Refat selesai di operasi kecil di insisi. Refat harus ngejalanin yang namanya senam lidah selama 3 minggu. Supaya apa? Supaya talinya dia enggak nempel lagi. Ya namanya tubuh ya kalau luka, dia kan jaringan-jaringannya berusaha untuk memperbaiki. Nah ini supaya tidak seperti lengket lagi, akhirnya kita harus senam lidah supaya lidahnya mau gerak-gerak, supaya nggak nempel lagi jaringannya. Senam lidah itu aku diajarin sama Bu Bidan di Awal Bros. Ini aku kasih lihat videonya, tapi jangan trauma karena ini semua untuk kebaikan si bayinya agar bisa menyusu lebih baik lagi. Akhirnya aku berhasil jalanin senam lidah. 1 week aku harus kontrol lagi ke dokter Aidila. Aku kunjungin, dokter juga mau ngeliat gimana senam lidah aku, apakah bagus atau enggak, dan ternyata katanya bagus, alhamdulillah. Cuman beratnya Refat tuh nggak naik juga gitu. Nah aku akhirnya melakukan yang namanya pijat payudara di Rumah Sakit Awal Bros itu. Oh ya, aku mau kasih tahu kalau misalkan biaya insisi itu 1,3 dan nggak di cover asuransi kantor aku pada saat itu ya. Kalau biaya pijat itu kalau nggak salah 600.000 apa 400.000 ya, sekitar segitu ya.
waktu itu aku pijet, dan setelah pijet itu alhamdulillah grafiknya Refat itu berat badannya naik, dia tumbuh sehat, gemuk sehat. Kalau weekend suka jalan-jalan ke mall dan gak usah bawa peralatan banyak, gak usah bawa air panas, gak usah bawa susu, aku cukup tutupin apron aja atau aku ke ruang menyusui, udah tinggal ngek blek. Dan alhamdulillah setelah 3 bulan aku bisa lepas sufor buat Reva. Sebelumnya aku juga mau nyeritain kalau misalkan ada pendapat lain tentang tongue tie dan lip tie yang mungkin mama-mama di sini juga udah pada tahu kalau misalkan nggak semua dokter menyuruh buat di insisi, tapi tongue tie dan lip tie itu bisa melar sendirinya, bisa baik dengan sendirinya dengan seiring dengan pertambahan usia. Tapi pada saat itu aku ngerasa entah aku yang memilih jalan pintas atau memang aku merasa Refat itu sudah waktunya sebaiknya di insisi aja. Itu kembali lagi ke pilihan semua mama-mama. Mungkin bisa ditambahin lagi edukasinya dengan searching sana sini, pendapat dokter sana, pendapat dokter sini. Cuman kalau aku waktu itu udah terlalu lelah, jadi aku memilih insisi dan ayahnya juga setujunya seperti itu. Nah, sampai di sini aja aku ceritanya. Kalau misalkan channel aku dirasa sangat bermanfaat, bantu aku, dukung aku dengan cara subscribe, like, share, dan komen di channel aku. Dan tunggu ya cerita-cerita aku selanjutnya, cerita-cerita Refat selanjutnya di video-video aku yang berikutnya. Dadah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.